Yesus Kristus, pagi yang indah di mana kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh bersekutu, memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan itu begitu dahsyat, Dia luar biasa dengan segala perbuatan-perbuatan tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mungkin banyak hal sebelum Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini, banyak hal yang Bapak Ibu Saudara alami dan rasakan. Saya tidak tahu, mungkin ada yang sakit tapi bisa datang di tempat ini. Mungkin juga ada yang dalam persoalan masalah tetapi tetap melangkahkan kaki datang di tempat ini. Atau juga ada yang sedang berbahagia, haleluya, ada yang sedang bersuka cita dan tetap juga melangkahkan kakinya datang di tempat ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama kita akan buka Alkitab kita. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Satu ayat yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal ayat ini. Tetapi ketika saya memilih berdoa untuk memilih ayat di dalam tema pada saat pagi hari ini, saya berdoa dan memikirkan, berdoa lagi, dan saya rasa ayat ini yang paling cocok untuk tema ini. Dan kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dan mari kita bangkit berdiri. Kalau sudah ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa membaca juga di layar, dan kalau tidak juga ada di Alkitab masing-masing, kita baca ayat-ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan bacakan sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya memberikan tema perenungan kita di pagi hari ini, yaitu terhubung. Mungkin kalimat ini lagi populer dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian, tetapi ketika juga saya menyanyikan pujian ini, saya merasakan memang ini sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sesuatu yang sangat-sangat penting, yang berbicara tentang hubungan. Kalau kita lihat dari tema yang saya angkat di pagi hari ini merupakan satu kata, bukan kalimatnya, satu kata, tetapi dia memiliki arti yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara mungkin biasa lihat HP ya, lihat HP sekarang teknologi begitu canggih, dan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ketika kita WA atau Facebook atau apa, ada kata di situ terhubung. Jadi saya pikir-pikir juga orang menciptakan lagu terhubung ini, dia ambil bahasa yang modern, yang bisa dipahami oleh banyak orang. Dan kalau kita mengartikan kalimat ini atau kata ini dengan baik-baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, saya suka supaya kita bisa tahu arti kata ini. Saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar daripada terhubung ini adalah hubung. Ya, ini kata dasar. Tetapi ketika dia berubah jadi terhubung,
Itu asal kata lagi dari dinamik atau sesuatu yang bisa meledak. Jadi kata terhubung ini bukan kata yang biasa-biasa saja. Mengapa Bapak Ibu Saudara tadi di awal saya katakan saya memilih-milih dan berdoa karena apa, ayat mana yang tepat untuk tema ini. Dan Roh Kudus ingatkan saya terus Yohanes 3 ayat 16. Karena sesuatu bisa ada hubungan itu, dan hubungan yang kuat itu semuanya Bapak Ibu Saudara berlandaskan asal daripada kata kasih. Amin. Nah, kita bicara dulu Bapak Ibu Saudara supaya saya membuka wawasan kita lebih luas lagi. Apakah ini hanya sesuatu pengertian yang biasa saja? Kita pergi bagaimana ya? Ini terhubung antara saya dan yang di atas, Allah. Terhubung antara Bapak Ibu Saudara dan apa yang ada di atas sana. Saya membuka pemikiran yang lebih luas lagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ini kita melihat bukan hanya saya dan Tuhan saja. Benar? Bukan hanya saya dan Bapak Ibu Saudara dan Tuhan saja. Ada banyak di dalam kehidupan ini yang tanpa kita sadari semuanya terhubung satu dengan yang lain. Mungkin kita bilang begini, oh saya ada hubungan dengan Bapak itu karena dia adalah om saya. Itu kan hubungannya. Saya ada hubungan dengan Pak Bupati karena apa? Dia adalah atasan saya. Nah, sekarang kita lebih luas lagi Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang dunia yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini lebih besar lagi. Dunia yang di dalamnya ada apa Bapak Ibu Saudara? Saya mau pikirkan sampai saya punya pikiran, Tuhan, begitu dahsyatnya Engkau. Kalau Bapak Ibu Saudara ada pernah nonton film-filmnya, saya tidak bisa bilang temanya, kalau pernah nonton bisa ingat. Mereka katakan bahwa di dunia ini ada 4 elemen materi. Materi, sesuatu benda yang kita lihat ya, materi. Yaitu ada yang dalam tanah, ada yang bisa lanjutkan saya, air, udara, api. Nah, materi-materi ini Bapak Ibu Saudara biasa kita katakan dia adalah materi yang mati. Setuju dengan saya? Bapak Ibu Saudara bisa buat api itu hidup? Lucu juga ya. Saya mau bilang api itu sesuatu yang mati, tetapi coba kita bikin api itu bisa besar. Jadi mau dibilang bukan dia hidup, dia tidak berpikir. Kita pergi ke air. Air itu sesuatu juga, coba Bapak Ibu Saudara berkata-katalah di air itu. Apakah dia akan menjawab? Tidak. Ya. Jadi karena dia tidak menjawab, bisa saja kita bilang dia mati. Tapi bayangkan air itu ketika dia jadi gelombang tsunami yang besar. Tetapi bisa saja akhirnya juga dia tiba-tiba reda. Udara. Oh Bapak Ibu Saudara, suasana di sini panas. Kita cari udara. Ambil kipas supaya udara ini diputar sedemikian rupa supaya kita rasa nyaman. Kita bilang juga dia mati.
dibawa terbang semua, dia bisa hancurkan semuanya. Kemudian ada elemen satu lagi, tanah. Tanah yang kita injak-injak, dia tidak pernah berteriak. Ada tanah yang berteriak kita injak-injak? Tidak juga. Tetapi coba kalau tanah itu terbelah, atau tanah yang dari gunung itu longsor dan menimpa, kok bisa jadi begitu? Saya berpikir-pikir, kok bisa jadi begitu? Karena ada sesuatu yang terhubung dengan yang di atas. Amin. Ada sesuatu yang terhubung dengan yang di atas yang kita sembah pada pagi hari ini. Coba Bapak Ibu Saudara kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan demikian. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan. Ada sesuatu yang terhubung dengan yang di atas. Jadi bisa kita katakan, oh itu materi-materi yang mati. Tetapi karena ada satu hubungan dengan yang namanya Allah, yang namanya Tuhan kita, karena ada satu hubungan dengan yang namanya Yesus, sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika murid-muridnya ada di tengah danau, angin ribut bertiup begitu keras, ombak dia melanda perahu itu, hampir perahu itu mau tenggelam. Tetapi ketika Allah katakan kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya pada waktu itu, kalian tenang, dan dia perintahkan kepada lautan, hai angin, hai ombak, engkau tenang, engkau tenang, engkau tenang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seketika itu juga laut, danau itu menjadi tenang, menjadi teduh. Ketika juga Tuhan memerintahkan, ketika orang Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, berbuat dosa di hadapan Tuhan, Tuhan perintahkan, hai tanah engkau terbelah, dan telan mereka hidup-hidup. Itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Satu perintah daripada yang di atas, yang tidak kita lihat di dalamnya, itu adalah terhubung. Amin. Yang tidak kita lihat, karena terhubung ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Bapak Ibu Saudara, saya lihat lampu dan saya berusaha untuk mengilustrasikan. Saya lihat lampu ini, saya pasang sebelah sana, cetek, dan menyala. Karena ada apa? Ada arus listrik yang mengalir. Dihubungkan dengan apa? Terhubung dengan apa? Kabel. Kabel ini menghubungkan, sehingga ketika saya mau nyalakan lampu ini, saya tinggal cetek, saya perintahkan saya punya tangan, Mas, nyalakan lampu itu. Dan lampu itu menyala. Saya tidak mau dia menyala, saya tinggal perintahkan lagi tangan saya, matikan lampu itu. Dan lampu itu akan mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan begitu luasnya, begitu besarnya Allah kita. Dan dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia yang membentuk dunia ini, dia yang menciptakan dunia ini.
kunci kerajaan surga, dan maut dan kerajaannya ada di tangannya. Haleluya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat, kalau saya gambarkan seperti kabel-kabel yang ada di ruangan ini yang sudah kesana sini kayak urat di tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang tahu, kita yang kerja di belakang rumah, ini kabel-kabel ini kayak apa, berusaha untuk disembunyikan dan sebagainya, berusaha. Bagaimana itu dia, saya tidak bisa gambarkan Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha menutup mata, saya berusaha beberapa menit, tidak jam Bapak Ibu Saudara, beberapa menit saya menutup mata dan saya berusaha untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu terhubung dengan Allah Bapa di surga, tetapi tidak berupa kabel-kabel, ya. Tapi kalau mau gambarkan mungkin sama dengan kabel-kabel juga dia terhubung. Nah, lebih keren sekarang manusia ledakan apa? Satelit. Jadi walaupun tidak ada kabel yang pergi ke luar sana, tetapi bisa terhubung. Saya lihat orang bisa kerja dulu, ya sudah, kalau kita mau kerja sama-sama, yang satu si A datang ke tempat yang si B, kita dulu sama-sama, baru kita bisa kerja. Tapi sekarang orang ada di luar negeri sana, dan satu diam di sini bisa kerja bersama-sama. Dari mana kabelnya? Coba bayangkan kalau tak kabel. Makanya manusia ini, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan, Allah menciptakan manusia seperti apa? Rupa dan gambar Allah. Kalau tadinya kita terhubung dengan kabel-kabel, sekarang manusia ini berpikir, bagaimana saya bisa seperti Allah, ada terhubung tapi tidak ada kabel. Tapi apakah internet, IT dan sebagainya, aduh saya tidak tahu lagi apa yang semuanya di dalamnya, bisa menggantikan Allah? Bisa menggantikan Allah? Tidak. Manusia hanya coba berusaha untuk jadi sama seperti Allah, tetapi tidak akan bisa sampai mampu menjadi seperti Allah. Karena apa? Saya katakan, adakah manusia yang sampai bisa turun ke kerajaan maut dan dia datang kembali ke dunia ini? Tidak. Yang tahu itu Tuhan, yang tahu itu Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saya tanya, apa yang sukar bagi Allah? Kalau ombak laut saja dikatakan, dia perintahkan dari ombak laut, engkau tinggi berapa, 50 meter, terserah Tuhan. Engkau teduh saja, tidak boleh sampai 1,5 meter, terserah Tuhan, dia yang perintah. Karena apa? Semua yang ada di dunia ini terhubung dengan Allah yang ada di surga. Terhubung. Jadi dengan mudah, sama seperti yang saya contohkan tadi. Kalau saya mau lampu itu menyala, saya tinggal datangi dan saya matikan. Kalau saya mau dia hidup, saya tinggal mati, saya bisa nyalakan dia. Selesai. Jadi apa masalah kita yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara? Apa masalah kita yang begitu besar sehingga Allah tidak bisa perintah tangan untuk diberkati supaya memberkati umat Tuhan? Tanah di mana dia berdiri itu, jadikan di dalamnya itu emas. Ada Bapak Ibu Saudara satu kesaksian, orang beli tanah dan tanpa dia sadari, tanah
dia beli itu penuh dengan batu bara di bawahnya. Dan kita tahu batu bara itu mahal. Dan Allah juga bisa perintahkan batu bara itu hilang dari situ. Jadi apa yang sukar Bapak Ibu Saudara? Kalau benda-benda yang kita katakan mati ini bisa Allah perintah. Apalagi kita yang manusia yang hidup ini, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita terhubung erat dengan Allah. Hubungan kita begitu dekat dengan Allah. Karena dia katakan karena kasih yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Cintanya Allah yang menghubungkan, sehingga karena rasa cinta ini Allah tidak akan mungkin tinggal diam. Allah tidak akan mungkin membiarkan saya dan saudara. Dia tidak akan mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jadi pertanyaan buat saya dan saudara, kenapa? Nah, kenapa ini banyak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan kita bertanya-tanya dalam diri kita, kenapa keadaan saya seperti ini? Kenapa keadaan saya seperti itu? Sementara dikatakan firman Tuhan, kita terhubung erat dengan Allah. Kita punya channel yang dekat, yang bisa kapan saja seperti kita tulis nomor, tekan nomor. Oh, saya mau hubungi ini. Tentong diangkat langsung. Halo, halo. Langsung sampaikan, saya perlu ini ya, saya perlu ditolong. Oke. Saya juga Bapak Ibu Saudara, saya berpikir, saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan. Dan saya cukup panjang saya merenungkan akan hal ini. Karena kita manusia teralihkan karena ada kebutuhan kita. Yang kita lihat kebutuhan kita apa? Kebutuhan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kebutuhan rohani kita itu kuat, kita terhubung dekat dengan Tuhan cepat. Tetapi ada hal Bapak Ibu Saudara yang juga jadi masalah bagi kita, yaitu ketika kebutuhan jasmani ini lebih kuat daripada kita memikirkan hubungan kita dengan Allah. Ya, daripada kita memikirkan hubungan kita dengan Allah, kita berpikir dong, ini kebutuhan banyak. Ini kebutuhan ini dan itu. Berapa banyak kali kita lebih banyak menangis untuk kebutuhan tubuh kita daripada kita menangis untuk kebutuhan roh yang selalu meminta untuk bersekutu dengan Allah. Dan roh Allah itu juga berseru, dia ingin bersekutu dengan kita. Tetapi daging kita ini lebih kuat. Dan banyak kali Allah menggambarkan kecemburuannya sama seperti seorang laki-laki yang dihianati oleh istrinya. Saking hubungan itu begitu erat.
Kitab Kidung Agung, Bapak Ibu Saudara baca itu. Allah menggambarkan hubungan kita dengan Allah itu sama seperti seorang yang saling jatuh cinta. Yang kalau dia tidur dia ingat terus. Bapak Ibu yang menikah masih seperti itu. Haleluya. Ini udah senyum bapak-bapak dong, demi tegang. Waktu baru mau kenal, cantik sekali gadis itu. Saya mau kenal dia. Terbayang-bayang, aduh, kapan saya bisa ketemu dengan dia? Kalau sekarang minta nomor ya, cari namanya, cari di IG, cari di Facebook, cari di mana. Ya sudah kenalan. Sudah kenalan masih terpikir-pikir, terbayang-bayang. Tapi hubungan berjalan lama. Masalah mulai datang, persoalan mulai datang. Oh Bapak Ibu Saudara, masihkah rasa itu masih ada? Dan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, waktu kita cinta mula-mula kepada Tuhan, aduh kapan jadwal ibadah? Ya Bapak Ibu Saudara, dulu saya begitu saya jatuh cinta dengan Allah, saya mau tiap hari itu ibadah. Saya mau setiap saat, duh kapan ada jadwal? Tetapi waktu sudah berjalan Bapak Ibu Saudara, sekarang hari Minggu kan, mau hari Minggu lagi? Oh Tuhan, seolah-olah itu karena kebiasaan. Masih ada tak hati itu? Hari Minggu lama sekali saya mau melayani. Masih ada tidak rasa itu? Atau rasa itu sudah diganggu oleh kebutuhan tubuh ini? Di ibadah kurang seru. Tuhan, saya izin dulu ya anak ibadah. Kurang seru, ibadahnya kurang seru. Saya mau pergi pesta. Yang di situ iblis mulai tangkap kita. Ya, iblis mulai. Satu kali tidak apa-apa. Tidak apa-apa tuh, tidak terjadi apa-apa kan? Tetap sama tuh. Ulang lagi. Tergoda lagi. Oh, saya nggak mau pelayanan dulu. Tidak terjadi apa-apa juga. Biasa saja tidak terjadi apa-apa. Tambah lama, daging ini terus menuntut. Ya Bapak Ibu Saudara, karena tubuh ini semakin menuntut, yang kita tangisi di hadapan Allah, kebutuhan daging ini, yang selalu kita teriakkan kepada Allah, kebutuhan daging ini. Ya, daging ini berseru, daging ini berteriak. Wah, saya mau baju yang baru. Saya mau makan ini, saya mau healing, saya mau begini, saya mau begitu. Dan akhirnya tertutuplah tanpa sadar. Hubungan itu, connected itu, mulai angin-angin lewat. Bapak Ibu Saudara, berapa hari ini internet kita ada gangguannya. Saya telepon, ya Bapak, ada kedengaran. Dia bilang, Ibu, saya tidak dengar suara Ibu. Saya jelas. Dia bilang, halo. Jadi tidak terkonek. Tiba-tiba mati. Nah sama seperti kita mungkin dengan Tuhan. Saya pikir-pikir begitu juga. Tuhan berteriak dari atas, dia bilang, jelas nak, aku dengar suaramu. Tetapi ketika Tuhan jawab, kita bilang, tidak dengar, Bapak saya tidak dengar. Karena apa? Mulai angin-angin yang menghalangi kondisi di belakang cuaca. Kalau lagi hujan, lagi cuaca tidak bagus, jadi koneksinya itu tidak baik.
tidak terhubung dengan baik. Dan saya berpikir kadang kebutuhan kita ini yang kita perhatikan sehingga kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, konektif katanya. Atau bahasa-bahasa kalau kita lihat di komputer, disconnect. Nah, tersampaikan dengan baik. Karena kembali lagi daging ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya lagi nonton di satu khotbah seorang hamba Tuhan. Dia bilang hubungan kita dengan Allah juga tidak baik. Ketika tubuh ini, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini punya keinginan. Selain keinginan nafsu makan, ada satu juga Bapak Ibu Saudara, nafsu birahi. Yang orang kalau dengar malu bilang. Tapi ini banyak mencelakakan anak Tuhan yang benar-benar memutuskan hubungan dengan Allah. Makanya Allah katakan, aku membenci persundalanmu, aku membenci persinahanmu. Dan itu membuat hubungan orang Israel dengan Allah terputus untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti kasih Allah itu selesai. Dan ini bahaya. Saya dengar khotbah itu, saya merenungkan Tuhan, betapa saya harus hidup kudus di hadapan Allah. Pikiran saya harus benar, pikiran saya harus jernih di hadapan Tuhan. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara bertanya, 3 tahun lebih ibu itu menjanda. Orang malu mempertanyakan ke saya. Saya juga manusia normal Bapak Ibu Saudara. Makanya karena saya normal, saya jauh-jauhi sama seperti Yusuf. Tetapi saya bisa jalani. Kalau Allah jadikan, berarti Allah berikan kekuatan. Allah berikan kemampuan. Saya tidak boleh jadikan itu alasan. Dan banyak juga Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa itu. Karena apa? Alasannya, ya sudah, istri saya sudah diambil oleh Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan saya. Suami saya sudah diambil oleh Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan saya. Tetapi buat apa itu akan merusak? Kita bisa ambil alasan-alasan ini, alasan ini dan itu. Tapi saya cuma datang di kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata hidup saya bisa enjoy. Amin. Haleluya. Saya bisa enjoy. Saya tidak merasa kesepian. Banyak Bapak Ibu Saudara, kalau saya kesepian, cuma saya pergi ke jemaat. Wah, kalau saya sudah duduk di situ, saya paling takut duduk di jemaat karena saya bisa berjam-jam. Dan saya pikir, Tuhan, sebelum pekerjaan pulang lagi sudah menumpuk. Walaupun saya pergi, pasti saya bicara tentang hal-hal yang rohani. Jadi tidak ada rasa sepi. Karena kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang bisa Dia buat segala cara. Karena tadi dikatakan kita terhubung. Dia bisa perintahkan segala materi-materi yang ada di dunia ini untuk menolong saya, untuk menolong Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak sendiri.
sebagainya. Saya berpikir, Tuhan, saya jalan ini sekarang sendiri. Awalnya saya rasa takut. Saya manusia sama seperti Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir bagaimana semua bisa dikerjakan, bagaimana semua bisa teratasi. Yang pekerjaan laki-laki ini yang tidak bisa saya kerjakan, bagaimana caranya? Oh, tapi Allah luar biasa. Dia perintahnya, ini saja 3 laki-laki, banyak bodyguard saya. Haleluya. Saya nggak bisa paku ini dia. Tambah sana lagi ada saya punya papa. Apa? Saya perlu penerangan baik. Saya perlu itu Ki. Itu nama panggilan saya Ki. Saya perlu ini, ada tambah 1 lagi Jen. Saya tinggal teriak. Atau sesuatu paroki. Banyak lagi yang laki-laki saya panggil. Mereka kerjakan karena apa? Mereka terhubung dengan Allah. Jadi ketika saya perintah, karena saya terhubung dengan Allah, Allah korek dong punya hati kerja. Kalau nggak kerja dong istri yang ribut deh, ibu setelepon, ibu panggil pergi depan, masih mau tidur, jangan tidur, pergi dulu. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Jadi apa yang kurang sebenarnya? Dan saat ini juga saya sadar ternyata Tuhan buat saya bisa jadi janda di usia yang masih muda, supaya saya boleh bicara. Amin. Supaya saya bisa bersuara. Orang juga pengen juga ya ke acara sebelahnya ada yang dampingi. Saya pikir-pikir, saya dulu awal mau ke acara sama Tuhan, siapa yang saya mau panggil. Sekarang saya pede Bapak Ibu Saudara. Saya pergi acara, saya baru sampai di acara sebanyak teman. Suka-suka saya juga. Allah bisa koneksikan itu semua. Allah bisa penuhi itu semua. Kebutuhan jasmani kita. Sehingga apa, ketika itu semua boleh jadi, terhubungnya itu cepat. Terhubungnya cepat dengan Allah, dengan Bapa. Dan itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat jam terus. Banyak di catatan saya tentang terhubung di sini. Tapi saya berusaha untuk menyingkatkan, singkat saja ini karena waktu. Nah, yang merusakkan hubungan kita dengan Allah yaitu dosa pertama yang saya sudah jelaskan tadi. Karena kebutuhan jasmani kita ini lebih kita utamakan, lebih kita prioritaskan, sehingga apa, dosa itu datang mengintip. Ketika dia mengintip, kita buka pintu, kita buka celah, dia masuk dan dia menguasai kita, sehingga apa, kita ada dalam dosa. Dan ketika kita ada dalam dosa, hubungan itu akan rusak. Coba Bapak Ibu Saudara jalin hubungan. Baru ada orang kedua, ada orang ketiga. Kalau saya tidak bisa, begitu ada orang kedua saya langsung sayonara. Saya rasa saya berharga. Saya rasa saya masih bisa dapat yang terbaik. Amin. Apalagi Allah, oh Tuhan. Saya saja manusia bisa berpikir begitu. Apalagi Allah yang begitu besar dan luar biasa itu. Kalau kita abaikan dia, kalau kita duakan dia dengan ilah yang lain, akan rusak, akan gangguan signalnya.
Karena apa? Yang perintahkan berkat itu Allah. Dia perintahkan tanah, dia ada tanam cabai, kau tumbuhin ya. Tuhan perintah. Paulus juga menyadari, aku yang menanam, Apolos yang menuai, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Jadi Allah bisa perintah, ini kerja. Tanah kau menghasilkan, air kau menghasilkan, pasir-pasir, tanah-tanah kau jadi emas. Udara, kasih dia udara yang baik. Yang sakit-sakit di udara engkau selesaikan. Tidak boleh. Tuhan yang perintah semua. Apalagi manusia. Penjahat pun Tuhan bisa kirim untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Karena dikatakan firman Tuhan, elit dikasih makan oleh siapa? Burung gagak. Tuhan bisa perintahkan itu. Asalkan kita jauhi dosa itu, tinggalkan dosa itu, tinggalkan kompromi dengan hal-hal yang itu, karena itu akan menutup segala elemen-elemen yang ada di bumi ini untuk menolong saya dan saudara. Karena kalau koneksi rusak, hubungan rusak, semuanya akan rusak. Dan lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, itu dari Allah, dari kita ya, kita yang harus berbagi. Dan Allah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan ini rusak, Allah juga yang ambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan saya dan saudara. Dia datang lewat anaknya Yesus Kristus supaya hubungan kita baik, supaya hubungan kita ada dalam keadaan baik dan terhubung erat dengan Dia. Karena Dia rindu kita menikmati segala kebaikannya. Allah sadar kita berdosa, Allah sadar kita sudah dalam keadaan yang tidak baik. Dia ambil inisiatif. Sekarang juga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus lagi kita lakukan agar supaya dosa ini tidak merusak terus keterhubungan kita dengan Allah? Yaitu kita harus sadar, ya, sadar keadaan kita. Tuhan, saya sudah berdosa, ampuni saya. Tuhan, lihat keadaan saya. Saya bukannya berarti Bapak Ibu Saudara saya sampaikan baru saya tidak berlutut dan saya katakan, Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak benar, karena saya mau Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau seperti saya telepon orang, dan ketika saya dengar suaranya, saya mau juga seperti itu. Saya mau juga cepat tanggap. Saya mau juga cepat melihat Allah sedang bersuara, Allah sedang bekerja. Saya mau ingin melihat, oh ini caranya Tuhan, ini jalannya Tuhan. Itulah sebabnya kita cepat-cepat sadar akan keadaan kita. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-kakimu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan masih seperti apa yang saya katakan tadi. Karena cuaca, karena keadaan, kita bilang, halo Bapak, Bapakku yang baik. Bapak bilang, halo anakku. Kita bilang, Bapak
tidak dengar apa-apa. Padahal Bapak itu bilang, ya saya jelas, saya bisa dengar karena dia Allah tuh. Saya dengar kau suara, bilang. Baru Allah kasih jalan, kau bikin ini nak. Tidak dengar Bapak, saya tidak tahu. Saya tidak dengar suaramu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dirusakkan oleh dosa. Dan iblis senang bermain-main di lingkaran ini. Karena dia tahu satu-satunya untuk menghalangi kita terhubung dengan Allah adalah dosa. Tetapi kalau kita bereskan itu, sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Daud seorang yang hebat, seorang yang diurapi Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu di dalamku. Jangan ambil. Karena roh itu yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa di surga. Jangan sampai roh itu meninggalkan kita. Baik kitab Kejadian katakan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena mereka berbuat dosa. Jadi dosa bisa membuat roh itu lari dari kita. Dan kalau roh itu sudah tidak ada, kita tidak bisa terhubung lagi dengan Allah. Kita tidak bisa lagi terhubung dengan Allah. Karena yang menghubungkan kita dengan Allah, kita bisa dengar suara Allah karena roh yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ya kita bisa langsung paham, oh ini Tuhan. Ya Tuhan, aku lihat Engkau sedang bekerja. Aku lihat masalah ini hanya batu loncatan untuk saya semakin kuat. Saya lihat persoalan ini, kekurangan ini akan membuat saya melihat berkat yang lebih besar. Saya katakan Bapak Ibu Saudara ketika mengerjakan ini, saya bilang sambil saya jalan, iblis, kau ganggu, kau punya multimedia, kamu berarti buat saya lebih kreatif. Kamu ganggu halangi keuangan, berarti kamu buat saya semakin beriman kepada Tuhan. Haleluya. Jadi masalah apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi? Persoalan apa? Itu akan membuat engkau semakin mengalami mujizat Tuhan, akan semakin mengalami pertolongan Tuhan, akan semakin membuat hubunganmu dengan Tuhan semakin erat. Karena engkau akan semakin menangis, merengek kepada Dia, dan Dia akan semakin mengasihimu. Karena hubungan itu, karena kita tidak tinggalkan Tuhan. Masalah jangan membuat engkau tinggalkan Tuhan. Sakit penyakit jangan membuat engkau tinggalkan Tuhan. Apapun itu semua,